Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga. Kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan hidup di hari ini. Mari awali seluruh aktivitas di sepanjang hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian DSL nomor 115, Putih Bersih. Saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau memberi kami hari baru untuk kami jalani. Dan sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, sehingga kami akan termotivasi untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di hari ini, Hakal Dama, tanah darah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita mendengar Hakal Dama atau tanah darah, pasti kita akan langsung teringat Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang berkhianat dan menjual gurunya dengan 30 keping perak. Perbuatannya yang jahat telah meninggalkan citra buruk dalam dirinya, membuat namanya jatuh sebagai orang yang paling tercela dalam sejarah. Orang tidak lagi mengenang Yudas sebagai murid Yesus, tapi sepanjang masa dia lebih dikenal sebagai seorang pengkhianat. Nah saudaraku, dalam rangka mencari pengganti Yudas, maka kita lihat dalam bacaan hari ini, Petrus terlebih dahulu memaparkan kembali tentang perbuatan Yudas yang jahat, yaitu
membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, tapi juga Petrus menuturkan bagaimana tragedi kematiannya yang mengerikan. Dia terjatuh, tertelungkup, perutnya terbelah, sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Bahkan peristiwa ini mengundang perhatian semua penduduk Yerusalem. Memang kalau kita perhatikan apa yang dicatat dalam ayat-ayat ini, sedikit berbeda dengan apa yang dicatat dalam Matius 27 ayat 3-5 yang menyebutkan bahwa Yudas menggantung diri setelah mengembalikan 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tapi dari perbedaan penuturan ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyesalan dan keputusasaannya, Yudas telah memilih mati bunuh diri dan 30 keping perak dipakai oleh para imam untuk membeli sebidang tanah atas nama Yudas. Nah, tanah itulah yang disebut dalam bahasa Aram Hakaldama atau tanah darah, atau juga dikenal dengan sebutan tanah tukang periuk, yang kemudian dijadikan sebagai tempat pekuburan bagi orang asing. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Hakaldama mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang didapat dari hasil kejahatan hanya memberi kesenangan dan kenikmatan sesaat. Tidak ada yang dapat bertahan. Justru setiap hasil kejahatan akan memberi dampak buruk dalam hidup kita. Hakaldama mengingatkan kita bahwa dosa bisa menghancurkan hidup. Dosa membawa kita pada jurang kebinasaan. Dosa selalu berujung maut. Karena itu kita harus selalu mawas diri agar tidak mudah jatuh dalam dosa. Hakaldama juga menjadi peringatan bagi kita agar selalu menghargai hidup. Karena hidup adalah anugerah Tuhan. Bahkan hidup kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Hidup kita telah menjadi bersih oleh darah-Nya. Karena itu mari jaga hidup beriman. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Biarkan Tuhan tinggal dan menguasai hidup kita. Dan taatlah melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah firman ini akan selalu mengingatkan kami untuk tetap menjaga hidup beriman kami. Kami tidak akan mudah jatuh dalam dosa, karena setiap perbuatan dosa hanya akan merusak hidup kami. Bahkan setiap kesalahan dan dosa hanya akan membawa kami pada jurang kebinasaan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini akan semakin meneguhkan iman kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Diberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang tetap setia beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami akan terus dipenuhi dengan limpahan berkat Tuhan. Semua aktivitas, tugas kerja, pelayanan, dan pengabdian yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan membuat berhasil. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih telah bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom.